Wah, wah, wah. Resmi diumumkan FIFA, Erick Thohir boleh lanjut jadi ketum PSSI. FIFA berikan syarat mengejutkan. Kira-kira syarat apakah itu? Fans Garuda harus simak ini. Nah loh, pelatih Irak tiba-tiba jujur malah takut timnas Indonesia ditangani Patrick Kluivert. Loh, kok bisa? Yuk, saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Boleh lanjut jadi ketum PSSI? FIFA berikan syarat mengejutkan. Surat resmi dari FIFA akhirnya menjadi jawaban atas polemik besar yang sempat ramai diperbincangkan di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Pertanyaan tentang boleh atau tidaknya Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, Menpora, sekaligus Ketua Umum PSSI, kini telah menemukan kepastian. Pada Senin pagi, 22 September 2025, FIFA mengirimkan dokumen resmi yang memastikan Erick Thohir tetap diperbolehkan menduduki kursi tertinggi di Federasi Sepak Bola Indonesia, sekaligus mengemban tugas sebagai Menpora. Namun, keputusan itu datang dengan sejumlah catatan penting dan syarat tertentu yang wajib dipatuhi. FIFA dalam suratnya menegaskan tidak ada benturan kepentingan langsung antara posisi Erick Thohir sebagai Menpora dan Ketua Umum PSSI. Erick menyebut bahwa FIFA menilai rekam jejaknya di dunia sepak bola sudah membuktikan integritasnya. Hal ini tentu menjadi kabar baik bagi PSSI dan masyarakat sepak bola Indonesia. Mengingat masa jabatan Erick sebagai Ketua Umum PSSI baru akan berakhir pada tahun 2027. Namun, di balik kabar baik itu, tersimpan pula aturan tegas dari FIFA yang tidak bisa dianggap remeh. Erick Thohir harus benar-benar menjaga batasan peran antara dirinya sebagai pejabat negara dengan kapasitasnya sebagai pimpinan induk olahraga paling populer di tanah air. Salah satu syarat utama yang diberikan FIFA adalah larangan keras bagi Erick Thohir untuk menggunakan jabatannya sebagai Menpora dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan PSSI. Artinya, segala kebijakan pemerintah terkait olahraga tidak boleh diarahkan secara khusus untuk menguntungkan sepak bola Indonesia semata. FIFA ingin memastikan bahwa Erick tetap bersikap adil terhadap seluruh cabang olahraga lain di tanah air. Bahkan Erick sendiri dalam pernyataannya menegaskan bahwa dirinya tidak akan menjadikan sepak bola sebagai anak emas, melainkan tetap memberikan perhatian penuh terhadap lebih dari 10 cabang olahraga unggulan yang menjadi fokus Kemenpora. Selain itu, FIFA juga melarang adanya intervensi pemerintah secara langsung terhadap urusan internal PSSI. Meski Erick Thohir menjabat Menpora, ia tetap diwajibkan menjalankan roda organisasi PSSI secara independen sesuai statuta FIFA. Erick hanya diperkenankan mengemban dua peran itu jika mampu menjaga garis tegas antara kebijakan kementerian dengan program yang dijalankan federasi. Larangan ini jelas menjadi tantangan tersendiri, sebab publik akan selalu menyoroti setiap keputusan yang diambil, apakah benar-benar netral atau justru ada potensi keberpihakan. Tidak hanya itu, FIFA juga menekankan pentingnya transparansi dalam setiap langkah yang diambil Erick Thohir. Ia tidak boleh menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan PSSI, begitu juga sebaliknya. PSSI tidak boleh dijadikan sarana untuk memperkuat pengaruhnya di pemerintahan. Dengan kata lain, integritas Erick akan benar-benar diuji. FIFA telah memberikan lampu hijau, tetapi juga memasang pagar ketat agar sepak bola Indonesia tidak lagi terjerumus pada masalah klasik, campur tangan politik yang terlalu jauh dalam olahraga. Erick Thohir sendiri menyambut keputusan ini dengan penuh rasa syukur. Ia mengaku sengaja menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan sebelum menerima surat tertulis dari FIFA. Hal itu menunjukkan bahwa Erick sangat memahami pentingnya dasar hukum yang jelas dalam setiap langkahnya. Kini, setelah dokumen resmi itu turun, ia menegaskan siap menjalankan amanah ganda ini dengan penuh tanggung jawab. Ia bahkan berterima kasih kepada FIFA yang telah memberikan kepercayaan, serta kepada Presiden Republik Indonesia yang mendukung penuh perannya. Demikian pula kepada Kemenpora yang ia sampaikan rasa terima kasih. Meski demikian, bola panas kini ada di tangan Erick Thohir.
Publik tentu akan terus mengawasi apakah ia benar-benar bisa menjaga keseimbangan antara tugas sebagai Menpora dengan tanggung jawabnya di PSSI. Surat FIFA ini memang menjadi lampu hijau, tetapi syarat dan larangan yang menyertainya bukan sekedar formalitas. Erik dituntut membuktikan bahwa dirinya mampu memimpin tanpa menimbulkan konflik kepentingan, serta menjadikan sepak bola Indonesia lebih maju tanpa mengorbankan kepentingan cabang olahraga lainnya. Kini setelah semua jelas, pertanyaannya ada pada kita sebagai penonton dan pecinta sepak bola Indonesia. Apakah menurut Anda Erick Thohir bisa adil dalam menjalankan dua jabatan penting ini? Apakah keputusan FIFA akan benar-benar membawa angin segar bagi sepak bola tanah air? Atau justru membuka peluang masalah baru di masa depan? Silakan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Suara hati putra Patrick Kluivert soal ayahnya jadi pelatih timnas Indonesia. Suara hati seorang anak tentu berbeda nilainya ketika berbicara tentang ayahnya yang kini mengemban tugas besar, terlebih dalam dunia sepak bola. Begitu pula dengan Justin Kluivert, putra kedua Patrick Kluivert, yang baru-baru ini angkat bicara mengenai peran baru sang ayah sebagai pelatih timnas Indonesia. Di tengah sorotan publik tanah air dan dunia internasional, Justin menyampaikan rasa bangga sekaligus harapan besar agar ayahnya mampu membawa Garuda terbang tinggi hingga ke Piala Dunia 2026. Dalam sebuah wawancara bersama kanal YouTube Stadium Astro, Justin mengaku bahwa dirinya begitu tersentuh melihat ayahnya mengambil pekerjaan yang penuh tantangan. Baginya, keputusan Patrick Kluivert menangani timnas Indonesia bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah misi yang syarat dengan tanggung jawab besar. Tentu saja saya sangat bangga, dia benar-benar ingin mencapai prestasi besar bersama Indonesia, ungkap Justin dengan penuh rasa hormat. Dari pernyataannya jelas terlihat bahwa ia mendukung penuh perjalanan sang ayah di Asia Tenggara, meski harus menghadapi tuntutan publik yang begitu besar. Lebih jauh, Justin juga menyoroti bagaimana kecintaan masyarakat Indonesia terhadap sepak bola menjadi modal yang tidak bisa dianggap remeh. Menurutnya, antusiasme fans Garuda adalah kekuatan tambahan yang bisa membantu tim nasional mencapai mimpi besar mereka. Menurut saya mereka mampu. Lihat saja betapa orang-orang di sana begitu cinta sepak bola. Itu luar biasa. Saya harap mereka bisa lolos ke Piala Dunia. Ucap Justin ini seakan menjadi gambaran bahwa dukungan supporter akan menjadi bahan bakar emosional yang menopang perjalanan timnas di kualifikasi yang penuh tekanan. Justin juga menyadari betapa berat beban yang kini dipikul ayahnya. Patrick Kluivert tidak hanya dituntut membangun tim, tetapi juga membawa Indonesia melewati tantangan sulit di babak kualifikasi, termasuk menghadapi tim besar seperti Arab Saudi dan Irak. Justin percaya jika timnas berhasil lolos ke putaran berikutnya, itu akan menjadi kebahagiaan besar tidak hanya bagi rakyat Indonesia, tetapi juga bagi sang ayah pribadi. Itu akan membuat Indonesia lebih indah, akan lebih baik untuknya jika mereka dapat lolos ke Piala Dunia. Dia punya bagian besar di sana dan saya pikir dia akan melakukan pekerjaan dengan baik, ujarnya penuh optimisme. Tak hanya bicara soal sang ayah, Justin juga menunjukkan ketertarikannya pada perkembangan timnas Indonesia. Ia menilai skuad Garuda kini punya kualitas yang semakin meningkat, terutama dengan banyaknya pemain yang sudah berkarir di Eropa. Nama-nama seperti Jay Itzes, Kevin Dix, hingga Justin Hubner dianggap menjadi bukti bahwa sepak bola Indonesia mulai mendapatkan pengakuan internasional. Mereka punya pemain yang luar biasa, basis penggemar yang luar biasa juga. Jika Anda mengikuti mereka, sungguh luar biasa untuk ditonton, tambahnya. Yang cukup menarik, Justin Kluivert ternyata memiliki hubungan personal dengan salah satu pilar timnas Indonesia, yakni Kevin Dix. Ia mengaku berteman dekat dengan pemain naturalisasi itu, bahkan menyebutnya sebagai sosok yang bisa memberi kontribusi besar bagi tim Garuda. Sebenarnya saya berteman dengan Kevin Dix. Dia adalah teman saya mengenalnya dan dia pemain hebat. Jadi saya harap dia bisa melakukan hal-hal hebat juga dengan Indonesia, kata Justin. Hubungan personal ini tentu menambah kedekatan emosional Justin dengan perjalanan ayahnya di timnas, seolah ia ikut merasakan denyut semangat Garuda. Kini misi besar berada di pundak Patrick Kluivert, membawa timnas Indonesia melaju lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026.
Dengan dukungan penuh dari keluarga, rasa cinta masyarakat, serta skuad yang kian matang, peluang itu masih terbuka lebar. Namun tantangan melawan raksasa Asia seperti Arab Saudi dan Irak akan menjadi ujian nyata apakah Garuda siap mengepakkan sayapnya lebih tinggi. Pertanyaannya kini, apakah suara hati seorang anak yang bangga pada ayahnya akan terjawab dengan prestasi di lapangan hijau? Mampukah Patrick Kluivert memenuhi ekspektasi besar publik Indonesia yang mendapatkan tiket ke Piala Dunia? Bagaimana menurut Anda? Apakah dukungan keluarga dan pemain naturalisasi cukup untuk mengantarkan Indonesia menuju mimpi besar tersebut? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Pengakuan jujur, pelatih Irak malah ketakutan jika timnas Indonesia dilatih Patrick Kluivert. Ada sebuah pengakuan mengejutkan yang datang dari pelatih asal Irak, Thaer Adnan, yang secara jujur mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perkembangan timnas Indonesia di bawah tangan dingin Patrick Kluivert. Adnan yang sudah lama mengenal dinamika persaingan di kualifikasi Piala Dunia menilai bahwa skuad Garuda kini jauh berbeda dibanding saat masih dilatih Shin Tae-yong. Ia bahkan tidak segan mengakui bahwa dirinya merasa ketakutan harus menghadapi Indonesia yang kini tampil lebih solid, lebih berbahaya dan lebih matang secara taktik. Ungkapan ini tentu menjadi sinyal positif, sekaligus bukti bahwa Indonesia benar-benar telah bertransformasi menjadi tim yang disegani di level Asia. Saat masih berada di bawah asuhan Shin Tae-yong, timnas Indonesia memang mengalami kekalahan telak dari Irak. Pada fase kedua kualifikasi, Garuda kalah 5-1 dan 2-0. Hasil itu kala itu menunjukkan jurang yang cukup lebar antara Irak dan Indonesia. Namun semua itu kini berubah drastis. Patrick Kluivert dengan pengalaman dan reputasinya sebagai legenda sepak bola Belanda berhasil menyulap tim ini menjadi kekuatan baru yang mampu menebar ancaman serius. Bukan hanya untuk Irak, tetapi juga untuk tim besar lain di Asia seperti Arab Saudi. Tak heran jika Adnan sampai menyebut bahwa pertandingan melawan Indonesia sekarang bukan lagi sebuah keuntungan, melainkan sebuah tantangan yang bisa menentukan nasib Irak di jalur menuju Piala Dunia 2026. Perbedaan yang paling terlihat adalah keberanian Kluivert dalam meracik strategi dan memaksimalkan potensi pemain diaspora. Jika sebelumnya Indonesia mengandalkan pola permainan yang lebih defensif, kini mereka lebih berani mengambil inisiatif. Kluivert menekankan keseimbangan antara permainan cepat, pressing ketat, dan serangan balik mematikan. Pola ini membuat lawan sulit menebak arah permainan Indonesia. Bagi Irak, hal ini tentu menjadi pekerjaan rumah besar, karena mereka sudah terbiasa menghadapi Indonesia versi lama yang cenderung pasif. Tidak heran jika Adnan terang-terangan mengaku waspada dan bahkan merasa takut menghadapi skuad Garuda saat ini. Selain aspek taktik, Kluivert juga berhasil mengubah mentalitas tim. Para pemain kini terlihat lebih percaya diri, bahkan saat menghadapi lawan yang secara ranking FIFA lebih tinggi. Rasa percaya diri inilah yang seringkali menjadi pembeda di laga-laga besar. Adnan pun menegaskan bahwa Irak tidak bisa lagi memandang remeh Indonesia. Menurutnya, grup yang berisi Irak, Arab Saudi, dan Indonesia kini benar-benar bisa disebut sebagai grup neraka. Semua tim memiliki peluang, tetapi justru Indonesia yang tampak lebih siap secara organisasi dan mental. Pernyataan Adnan ini jelas menjadi dorongan moral besar bagi fans Garuda. Bagaimana tidak, seorang pelatih dari negara yang selama ini sering menjadi batu sandungan justru mengakui kehebatan Indonesia. Artinya, perjuangan panjang tim ini mulai membuahkan hasil nyata. Jika pelatih lawan saja merasa gentar, maka masyarakat Indonesia seharusnya semakin optimis bahwa peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 terbuka lebar. Apalagi dengan format kualifikasi yang memberi lebih banyak tiket untuk Asia, kesempatan emas ini tidak boleh disia-siakan. Kehadiran Patrick Kluivert bukan hanya membawa pengalaman, tetapi juga aura yang berbeda. Sosoknya yang pernah bersinar di Eropa memberi motivasi tambahan bagi para pemain muda Indonesia. Kombinasi pemain lokal dan diaspora yang berkualitas menjadi senjata ampuh yang semakin menakutkan. Disinilah perbedaan besar antara era Shin Tae-yong dan era Kluivert. Jika Shin Tae-yong berhasil meletakkan fondasi disiplin, maka Kluivert datang untuk menyempurnakan dengan sentuhan taktik kelas dunia dan mentalitas pemenang. Dengan segala pengakuan jujur dari pelatih Irak ini,
Satu hal yang pasti, optimisme supporter Garuda harus tetap menyala. Jalan menuju Piala Dunia 2026 memang tidak mudah, tetapi dengan kondisi timnas Indonesia yang semakin matang, peluang lolos terasa jauh lebih realistis dibanding sebelumnya. Pertanyaan besar yang kini tersisa adalah, mampukah Garuda membuktikan rasa takut lawan bukan sekadar isapan jempol, melainkan kenyataan yang akan mengantarkan mereka ke pentas dunia? Menurut kamu, apakah dengan Patrick Kluivert di kursi pelatih timnas Indonesia benar-benar bisa melangkah lebih jauh dan menembus Piala Dunia 2026? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Pemain anyar Timnas Indonesia, pastikan Timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026. Kehadiran pemain anyar di tubuh Timnas Indonesia selalu menghadirkan harapan baru, dan kali ini publik sepak bola tanah air sedang menyoroti sosok muda bernama Adrian Wibowo. Penyerang sayap berusia 19 tahun ini tampil percaya diri saat mendapat kesempatan debut menghadapi Lebanon pada FIFA Matchday September lalu. Meski baru pertama kali merasakan atmosfer pertandingan internasional bersama skuad Garuda, Adrian langsung menyorakan keyakinannya bahwa Timnas Indonesia mampu menembus Piala Dunia 2026. Optimisme ini bukanlah sekadar omongan kosong, melainkan sebuah janji yang ia sandarkan pada kerja keras, kualitas skuad saat ini, dan dukungan penuh supporter di seluruh penjuru negeri. Adrian bukanlah pemain sembarangan. Saat ini ia membela klub ternama Major League Soccer, Los Angeles FC atau LAFC, sebuah tim yang terbiasa berkompetisi di level tinggi. Pengalaman bermain di Amerika Serikat membuatnya matang secara taktik dan terbiasa dengan ritme cepat sepak bola modern. Modal inilah yang ia bawa ke Timnas Indonesia dan kehadirannya menambah kedalaman skuad racikan Patrick Kluivert. Adrian menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sesuatu yang mustahil, apalagi dengan format baru yang memberi lebih banyak tiket bagi negara-negara Asia. Optimisme ini bukanlah sekadar omongan kosong, melainkan sebuah janji yang ia sandarkan pada kerja keras, kualitas skuad saat ini, dan dukungan penuh supporter di seluruh penjuru negeri. Adrian bukanlah pemain sembarangan. Saat ini ia membela klub ternama Major League Soccer, Los Angeles FC atau LAFC, sebuah tim yang terbiasa berkompetisi di level tinggi. Pengalaman bermain di Amerika Serikat membuatnya matang secara taktik dan terbiasa dengan ritme cepat sepak bola modern. Modal inilah yang ia bawa ke Timnas Indonesia dan kehadirannya menambah kedalaman skuad racikan Patrick Kluivert. Adrian menegaskan bahwa target lolos ke Piala Dunia 2026 bukan sesuatu yang mustahil, apalagi dengan format baru yang memberi lebih banyak tiket bagi negara-negara Asia. Meski Indonesia akan bersaing dengan tim-tim kuat seperti Irak dan Arab Saudi di babak keempat kualifikasi, Adrian percaya bahwa peluang selalu ada selama skuad tetap fokus sejak laga pertama. Ia menyebutkan bahwa 2 kemenangan awal bisa menjadi kunci penting untuk membuka jalan ke putaran final. Keyakinan ini menunjukkan bahwa Adrian paham betul betapa pentingnya momentum di turnamen panjang seperti kualifikasi Piala Dunia. Dengan modal persiapan matang dan dukungan taktis dari Patrick Kluivert, optimisme itu kini semakin terasa nyata. Tak hanya soal permainan di lapangan, Adrian juga menyoroti besarnya dukungan dari para supporter. Ia secara terbuka menyampaikan rasa terima kasih kepada fans yang selalu hadir memberikan semangat, baik di stadion maupun melalui dukungan di media sosial. Bagi Adrian, dukungan itu bukan sekadar hiburan, melainkan energi tambahan yang membuat para pemain semakin termotivasi. Ia bahkan menegaskan bahwa perjuangan untuk lolos ke Piala Dunia 2026 bukan hanya untuk para pemain, melainkan juga hadiah untuk seluruh rakyat Indonesia yang selalu berada di belakang tim nasional. Adrian mengungkapkan bahwa cintanya kepada supporter begitu besar dan itu menjadi alasan ia bertekad memberikan yang terbaik di setiap laga. Dengan ucapan tulus, ia mengatakan, "Kami mencintai kalian." Sebuah kalimat sederhana namun penuh makna yang menggambarkan ikatan kuat antara pemain dan fans. Ia sadar betul perjalanan menuju Piala Dunia tidak akan mudah. Tetapi dengan dukungan yang masif, tidak ada hal yang mustahil untuk dicapai. Selain fokus membela tim nasional, Adrian juga menantikan momen bertemu dengan Martin Paes, kiper Dallas FC sekaligus sesama pemain diaspora Indonesia di Amerika Serikat.
Meski pertemuan itu sempat tertunda karena PS sedang dalam pemulihan cedera, Adrian berharap bisa segera menjalin komunikasi dan kebersamaan di dalam skuad Garuda. Kehadiran dua pemain muda dari MLS ini tentu menjadi bukti nyata bahwa Indonesia kini sudah mulai mendapat pengakuan di kancah internasional. Optimisme Adrian seakan menegaskan bahwa regenerasi timnas Indonesia berjalan ke arah yang positif. Dengan kehadiran pemain diaspora yang berkompetisi di liga-liga top dunia, ditambah bimbingan Patrick Kluivert yang syarat pengalaman, skuad Garuda kini semakin solid. Dukungan penuh masyarakat pun menjadi bahan bakar tambahan yang mempertegas bahwa mimpi tampil di Piala Dunia 2026 bukanlah sekadar wacana, melainkan target nyata yang bisa diraih. Kini pertanyaan yang muncul adalah apakah keyakinan Adrian Wibowo akan benar-benar terwujud? Apakah timnas Indonesia mampu mengulang sejarah manis seperti Korea Selatan dan Jepang yang dulu juga pernah dianggap tim underdog, namun kini menjadi langganan Piala Dunia? Yang jelas dengan mentalitas berani, kualitas pemain yang semakin merata, serta doa seluruh rakyat Indonesia, jalan menuju Piala Dunia 2026 terbuka semakin lebar. Bagaimana menurut kalian? Apakah skuad Garuda bersama pemain anyar seperti Adrian Wibowo bisa memastikan langkah mulus menuju panggung terbesar sepak bola dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Karir cemerlang Ratu Tisha siap bawa Shin Tae-yong kembali. Nama Ratu Tisha Destria kini kembali menjadi sorotan publik sepak bola nasional. Sosok perempuan yang satu ini dianggap sebagai salah satu figur paling mumpuni untuk menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI. Apalagi setelah Erick resmi ditunjuk Presiden untuk merangkap jabatan sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, publik semakin menaruh perhatian kepada siapa yang akan memimpin federasi sepak bola tertinggi di Indonesia. Di antara sejumlah nama, Ratu Tisha muncul sebagai kandidat paling kuat dengan segudang pengalaman dan rekam jejak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Sejak lama, karir Ratu Tisha memang identik dengan prestasi gemilang. Ia bukan hanya sekedar pejabat formal di PSSI, melainkan benar-benar sosok yang tumbuh bersama sepak bola modern Indonesia. Latar belakang pendidikannya yang mentereng menjadi salah satu modal utama. Lulusan Matematika ITB ini bahkan berhasil menempuh pendidikan FIFA Master, sebuah program internasional bergengsi di bidang manajemen, hukum, dan humaniora olahraga. Bekal ini membuatnya punya wawasan yang jauh melampaui rata-rata pengurus sepak bola di tanah air. Bukan hanya akademik, perjalanan profesionalnya pun sangat mengesankan. Sebelum pulang ke Indonesia, Tisha pernah meniti karir di Schlumberger, perusahaan jasa perminyakan multinasional dan bekerja lintas negara mulai dari Mesir, Amerika Serikat, Inggris, hingga Tiongkok. Dunia internasional yang keras justru membentuk karakternya sebagai sosok profesional yang disiplin, tangguh, dan visioner. Namun kecintaan pada sepak bola membawanya pulang, mendirikan Lab Bola, sebuah perusahaan data analisis olahraga yang menjadi pionir dalam riset dan pengembangan sepak bola Indonesia. Kiprahnya semakin bersinar ketika pada tahun 2016 ia dipercaya sebagai Direktur Kompetisi Indonesia Soccer Championship atau ISC. Dari sana, langkahnya terus menanjak hingga akhirnya mencatatkan sejarah sebagai perempuan pertama yang menjabat Sekretaris Jenderal PSSI periode 2017 hingga 2020. Tidak berhenti di situ, ia juga terpilih sebagai Wakil Presiden Federasi Sepak Bola ASEAN atau AFF pada tahun 2019 yang menjadikan sosok berpengaruh di tingkat regional. Fakta ini mempertegas bahwa karirnya benar-benar bertaraf internasional. Kini, ketika Erick Thohir merangkap jabatan sebagai Menpora, publik menilai Ratu Tisha adalah sosok yang paling pantas untuk naik menjadi Ketua Umum PSSI. Meskipun belakangan ia digeser dari posisi Ketua Komite Teknis PSSI, statusnya sebagai Wakil Ketua Umum 2 PSSI periode 2023 hingga 2027 tetap kokoh. Banyak pihak melihat bahwa perubahan itu hanyalah bagian dari dinamika internal, bukan cerminan melemahnya pengaruh Tisha. Justru posisinya semakin diperhitungkan sebagai figur pemersatu di tengah sorotan publik terhadap federasi. Yang membuat namanya semakin menguat adalah harapan besar dari fans Garuda. Publik menaruh asa bahwa Tisha mampu membawa perubahan, termasuk mengembalikan Shin Tae-yong untuk kembali menangani timnas Indonesia. Meski kabar pemecatan Shin sempat menimbulkan kekecewaan luas, kehadiran sosok Tisha di pucuk pimpinan diyakini bisa menjadi jalan keluar untuk membangun kembali sinergi dengan pelatih asal Korea Selatan itu.
Fans percaya bahwa dengan pendekatan profesionalnya, Tisha bisa meyakinkan Shin untuk kembali melanjutkan proyek besar yang sudah ia bangun selama beberapa tahun terakhir bersama Timnas Garuda. Lebih jauh, Ratu Tisha dipandang sebagai ikon perempuan di dunia sepak bola Indonesia. Di tengah dominasi laki-laki, ia hadir dengan kecerdasan, pengalaman manajerial, serta kemampuan komunikasi yang luar biasa. Menguasai 5 bahasa asing membuatnya semakin luas dalam membangun relasi internasional. Publik pun mulai membandingkan karir Tisha dengan Erick Thohir. Jika Erick dikenal dengan jaringan bisnis dan diplomasi globalnya, maka Tisha punya kekuatan di bidang teknis, manajerial, serta pemahaman mendalam tentang ekosistem sepak bola itu sendiri. Dua kekuatan berbeda yang sama-sama penting, tapi bagi banyak orang, Tisha tidak kalah mentereng dibandingkan Erick. Kini pertanyaan besar pun menggema, akankah Ratu Tisha benar-benar melanjutkan tongkat estafet Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI? Jika iya, maka sejarah baru pun akan kembali tercipta dengan hadirnya seorang perempuan pertama yang memimpin federasi sepak bola tertinggi di tanah air. Harapan besar jelas diletakkan di pundaknya, mulai dari memperbaiki tata kelola, membangun kompetisi lebih sehat, hingga memastikan Timnas Indonesia terus berkembang di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah Ratu Tisha pantas menggantikan Erick Thohir sebagai Ketua Umum PSSI dan membawa Shin Tae-yong kembali melatih Timnas Indonesia? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Dipecat Ulsan HD, Shin Tae-yong inginkan kembali melatih Timnas Indonesia. Kabar mengejutkan datang dari Korea Selatan setelah Ulsan HD dikabarkan resmi memecat Shin Tae-yong usai rentetan hasil buruk di K-League One. Tim asuhannya gagal meraih kemenangan dalam 5 laga terakhir, termasuk hasil imbang 0-0 melawan FC Anyang. Keputusan manajemen klub tersebut sontak membuat publik Indonesia kembali menaruh harapan besar agar Shin Tae-yong bisa kembali menukangi Timnas Garuda. Bagaimana tidak? Pelatih asal Korea Selatan itu dianggap sebagai arsitek utama kebangkitan sepak bola Indonesia dalam 5 tahun terakhir, bahkan sampai membawa skuad merah putih tampil di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi sebagian besar fans Garuda, dipecatnya Shin Tae-yong dari Ulsan bukanlah akhir dari karirnya, melainkan pintu baru untuk kembali ke pangkuan Timnas Indonesia. Mereka percaya bahwa sejatinya Shin belum selesai dengan misinya di Indonesia. Sejak kedatangannya di era kepemimpinan Iwan Bule sebagai Ketua Umum PSSI, ia sudah membangun sebuah fondasi yang kuat, mulai dari disiplin, fisik, hingga mental bertanding pemain ditata ulang agar setara dengan standar internasional. Hasilnya terlihat nyata ketika Indonesia bisa menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sesuatu yang sebelumnya hanya menjadi mimpi jauh. Namun jalan Shin bersama Timnas Indonesia tidak berjalan mulus di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Meski sempat dimanjakan dengan program naturalisasi pemain keturunan dari Eropa, perjalanan karirnya justru terhenti secara kontroversial. Shin tiba-tiba diberhentikan di tengah perjuangan menuju Piala Dunia, tepat ketika Indonesia baru saja memulai persaingan ketat di putaran ketiga. Keputusan ini menuai tanda tanya besar di kalangan penggemar. Banyak yang menilai Erick Thohir tidak memberi ruang cukup bagi Shin untuk melanjutkan proyek jangka panjangnya. Dampaknya terasa begitu cepat. Setelah pemecatan Shin, performa Timnas Indonesia justru menurun drastis. Timnas U23 yang sebelumnya dipuji karena penampilan impresif di bawah asuhan Shin, kini gagal lolos ke Piala Asia U23. Kekalahan ini semakin menambah kekecewaan publik, sebab generasi muda yang telah ditempa Shin dianggap punya potensi besar. Sementara itu, skuad senior yang ditargetkan Erick untuk minimal menjadi runner-up di putaran ketiga justru terseok-seok. Alih-alih mendekati target, kini Indonesia malah harus berjuang di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia dengan lawan-lawan yang jauh lebih berat. Situasi ini membuat banyak fans Garuda pesimis akan peluang Indonesia melangkah lebih jauh ke Piala Dunia 2026. Padahal bersama Shin Tae-yong, optimisme itu sempat tumbuh begitu besar. Para pendukung Timnas percaya bahwa konsistensi dan kesabaran dalam menjalani proyek jangka panjang adalah kunci. Shin dianggap sudah menanam bibit dinasti sepak bola modern Indonesia, mulai dari fondasi fisik pemain, keterampilan taktis, hingga keberanian menghadapi lawan-lawan besar. Kehilangan sosoknya di tengah jalan dirasa sebagai kerugian besar. Kini di tengah karirnya yang terhenti di Ulsan, seolah terbuka lebar. Banyak suara yang menyerukan agar PSSI kembali merangkul Shin Tae-yong.
Fans yakin hanya dia yang bisa mengembalikan kepercayaan diri skuad Garuda. Apalagi chemistry antara Shin dengan para pemain muda Indonesia sudah terbentuk dengan sangat baik. Mengabaikan hal ini hanya akan memperlambat perkembangan sepak bola nasional yang sudah berada di jalur tepat. Jika benar Shin kembali, publik berharap PSSI tidak lagi mengambil keputusan terburu-buru seperti sebelumnya. Konsistensi program dan dukungan penuh dari federasi mutlak diperlukan. Indonesia membutuhkan pelatih berkarakter, berpengalaman internasional, dan punya visi jangka panjang. Semua kriteria itu sudah ada dalam diri Shin Tae-yong. Bagaimana menurut kalian? Apakah dipecatnya Shin Tae-yong dari Ulsan HD harus dimanfaatkan PSSI untuk memulangkan kembali sebagai pelatih timnas Indonesia? Apakah Shin masih sosok yang tepat untuk melanjutkan perjalanan Garuda menuju Piala Dunia 2026? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Erick Thohir resmi pamit usai menjabat jadi Menpora. Suasana haru menyelimuti Menara Dana Reksa Jakarta pada Jumat 19 September ketika Erick Thohir resmi berpamitan dari jabatannya sebagai Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Momen ini menjadi babak akhir dari 6 tahun pengabdiannya di kementerian strategis tersebut setelah dirinya secara resmi ditunjuk untuk mengemban amanah baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora). Tidak hanya Erick yang terlihat emosional, tetapi banyak pegawai Kementerian BUMN yang turut larut dalam tangis saat perpisahan berlangsung, menandakan betapa besar ikatan batin yang terjalin selama masa kepemimpinannya. Dalam pidato perpisahannya, Erick tak kuasa menahan air mata. Dengan nada bergetar, ia menyampaikan permintaan maaf atas segala kekurangan, baik dalam sikap maupun ucapan selama menjabat. Baginya setiap langkah yang ia lakukan semata-mata ditujukan demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan segala kerendahan hati, selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah, kalau ada sikap saya yang salah. Tapi semua untuk kemajuan kita, untuk kemajuan bangsa, ucap Erick dengan penuh ketulusan. Kata-kata tersebut langsung menggugah hati para pegawai yang selama ini menjadi bagian dari perjalanannya di Kementerian BUMN. Tidak hanya menyampaikan perpisahan, Erick juga menitipkan pesan penting kepada para karyawan. Ia menekankan pentingnya menjaga jati diri dan integritas, sebab menurutnya Indonesia membutuhkan sosok-sosok terbaik untuk membawa bangsa ini ke arah yang lebih maju. Erick juga menyoroti lahirnya Badan Pengelola Investasi atau BPI Daya Anggota Nusantara atau Danantara yang dipimpin oleh Doni Oskaria. Ia berharap seluruh jajaran Kementerian BUMN memberikan dukungan penuh terhadap lembaga tersebut karena diyakini akan menjadi pilar penting bagi investasi Indonesia di masa depan. Dengan lahirnya Danantara ini menjadi sebuah kekuatan investasi untuk masa depan kita. Kalian harus dukung, saya titip, kita ini keluarga besar, tambahnya. Momen perpisah ini semakin emosional ketika Doni Oskaria yang kini menjabat sebagai PLT Menteri BUMN turut memberikan sambutan. Doni mengungkapkan rasa syukur sekaligus bangga karena pernah dididik langsung oleh Erick Thohir. Menurutnya apa yang ia lakukan saat ini bukanlah sesuatu yang baru, melainkan kelanjutan dari visi besar yang telah digagas Erick sejak awal. Kadang-kadang orang berpikir seolah-olah dengan saya ke Danantara, saya berbeda dengan Bapak. Padahal apa yang saya sampaikan adalah atas persetujuan Bapak, bahwa transformasi ini belum selesai. Saya hanya menjalankan cita-cita yang memang diharapkan dari dulu, ujar Doni. Lebih jauh, Doni menekankan bahwa ia bersama seluruh karyawan BUMN merasa sangat kehilangan sosok Erick. Meskipun demikian, ada kebanggaan tersendiri karena Erick dipercaya Presiden untuk mengemban tugas baru sebagai Menpora. Hal ini menandakan bahwa dedikasi dan rekam jejak Erick selama ini benar-benar diakui di level nasional. Doni pun berjanji akan melanjutkan nilai-nilai yang telah ditanamkan Erick selama memimpin Kementerian BUMN. Percayalah, saya akan menjalankan sesuai dengan yang Bapak inginkan. Saya akan memikirkan semua karyawan kita, dan saya bertanggung jawab kepada semua karyawan, tegas Doni. Perpisahan ini menjadi simbol dari sebuah transisi yang penuh makna. Erick meninggalkan jejak kepemimpinan yang berfokus pada transformasi dan profesionalisme yang mampu membawa BUMN ke arah yang lebih modern dan kompetitif.
Tangisan pegawai bukan hanya tanda kesedihan karena kehilangan seorang pemimpin, tetapi juga ungkapan penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan keteladanan yang telah diberikan Erick. Kini tongkat estafet kepemimpinan telah beralih, namun warisan nilai dan semangat kerja Erick diyakini akan terus hidup di Kementerian BUMN. Bagi banyak orang, keberpindahan Erick Thohir menjadi Menpora juga membuka babak baru dalam karir politik dan pengabdian dirinya. Publik tentu menanti gebrakan-gebrakan baru yang akan ia lakukan di dunia olahraga, khususnya sepak bola Indonesia yang kini tengah berada dalam sorotan. Namun satu hal yang pasti, momen perpisahan di Menara Dana Reksa ini akan selalu dikenang sebagai kisah penuh haru antara seorang pemimpin dan keluarga besar yang pernah dipimpinnya. Bagaimana menurut kalian? Apakah Erick Thohir akan mampu melanjutkan suksesnya di BUMN untuk membawa dunia olahraga Indonesia lebih maju? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.